Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi mobile pemesanan makanan online UMKM Dapur Fitri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fatan Basyari, Indra Julia Jaya, dan saya Putri Wiciyanti. Latar belakang, Dapur Fitri merupakan usaha kuliner rumahan yang masih menggunakan sistem pemesanan manual. Kondisi tersebut menyebabkan pencatatan pesanan kurang terstruktur dan menyulitkan pengelolaan data. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi mobile sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pemesanan dan pengelolaan usaha. Gambaran umum aplikasi mobile. Aplikasi Dapur Fitri Mobile merupakan aplikasi pemesanan makanan berbasis Android yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan serta membantu admin dalam mengelola pesanan secara digital. Target pengguna aplikasi. Yang pertama ada user, yaitu melihat menu makanan, melakukan pemesanan, melakukan checkout, dan pembayaran. Yang kedua ada admin. Yang pertama ada mengelola produk, mengelola pesanan, dan memantau status pembayaran. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Indra Julia Jaya. Saya Indra Julia Jaya, saya akan mempresentasikan fitur utama dari aplikasi mobile kami. Ini dari sudut pandang user, di sana ada halaman login dan register, ada home, halaman menu, ada halaman detail produk, ada halaman keranjang, ada halaman checkout, ada halaman payment, dan status pesanan. Mari kita mulai dari register. Nah, mulai dari register ini nantinya si pembeli ini melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, melakukan login. Nah, setelah login ini masuk ke halaman home. Nah, halaman home ini nantinya si pembeli itu melihat-lihat produk, ya, memilih-memilih makanan. Nah, setelah memilih makanan, nantinya si pembeli akan masuk ke halaman detail produk. Nah, detail produk ini ada deskripsi, foto menu, dan harga menu. Setelah itu masuk ke halaman keranjang. Halaman keranjang ini bisa menambah quantity menu itu. Misal, kayaknya aku mau beli ayam geprek 2 atau 3. Nah, bisa ditambah. Nantinya setelah si pembeli itu selesai, nah, lanjutkan ke pembayaran dan masuk ke halaman checkout. Di halaman checkout ini ada fitur catatan dan ya fitur untuk mengurangi dan menambah menu itu. Nah, setelah checkout nantinya itu di sudut pandang admin. Nah, di sudut pandang adminnya ini nantinya di ACC dulu ini menunya. Setelah aksesnya di si menunya itu di ACC, masuk ke halaman payment. Nah, masuk ke halaman payment ini pembeli melakukan pembayaran dan pesanan pun diterima. Masuk ke halaman fitur admin dari kaca admin, di mana admin ini melakukan login. Setelah melakukan login, masuk ke dashboard pesanan, di mana dashboard pesanan ini memiliki 4 fitur. Fitur pertama, manajemen menu. Fitur kedua, daftar pesanan. Fitur ketiga, daftar member. Dan fitur yang terakhir adalah laporan pendapatan. Nah, di manajemen menu ini si admin itu dapat mengelola produk. Mengelola produk ini misal ingin menambah menu. Contohnya itu, aku ingin beli ayam geprek. Oke.
eh, siapkan fotonya, lalu siapkan harganya, deskripsi si menunya itu, lalu quantity si produknya itu. Setelah itu diklik. Nah, nantinya eh, terdapat gambar di main menu ini, di manajemen menu ini. Dan di kelola produk ini, admin juga dapat menghapus menu. Mari kita lanjut ke fitur kedua, kelola pesanan. Nah, di fitur kedua kelola pesanan ini, admin ini nantinya bisa melihat pesanan-pesanan yang masuk. Nah, pesanan-pesanan yang masuk ini nantinya di-ACC oleh admin, langsung masuk ke halaman proses. Nah, halaman di proses ini nantinya si menunya diproses. Setelah selesai diproses, lalu diklik ACC, nantinya masuk ke halaman selesai. Nah, selesai. Lalu masuk ke fitur ketiga. Fitur ketiga ini daftar member, di mana nantinya si pembeli yang telah registrasi ini akan otomatis masuk ke daftar member untuk mendapatkan promo-promo atau diskon yang menarik lainnya. Dan terakhir ini fitur keempat, masuk ke laporan pendapatan. Ini untuk melihat jumlah penjualan atau omset dari si penjual. Yuk, lanjut. Ini setelah, ya seperti yang saya bilang, alur penggunaan aplikasi ini, yang pertama nantinya si user login ke aplikasi, user memilih menu, user menambahkan ke keranjang, user melakukan checkout, admin menerima dan memproses pesanan, lalu pesanan pun selesai. Teknologi yang digunakan kami ini, yang pertama itu Flutter sebagai front end-nya, Node.js dan Express.js sebagai back end-nya, dan MongoDB Atlas sebagai database-nya. Selanjutnya, layanan pihak ketiga. Kita akan melakukan layanan pihak ketiga atau bisa disebut third party service. Nah, yang pertama ini adalah Bootstrap atau Cloud ID untuk development Flutter. Yang kedua, Railway development atau hosting backend API. Nah, Cloudinary tahu bisa disebut penyimpanan dan manajemen file gambar atau media. Yap, selesai dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Basyari, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Fatan Basyari, lalu Indra Jurajaya, dan Putri Wijianti. Di sini saya akan membahas terkait aplikasi mobile yang sudah dibuat. Pertama-tama, tech stack yang digunakan adalah Flutter sebagai bagian dari front end, dan Node.js, Express.js, lalu MongoDB untuk bagian back-end-nya yang menciptakan RESTful API, yang dimana API tersebut akan dikonsumsi oleh Flutter nanti. Ada pula penggunaan layanan pihak ketiga untuk mendukung pembuatan aplikasi mobile ini. Di antaranya adalah pertama, Flutlab yang berperan sebagai Cloud IDE untuk development Flutter. Kedua, Railway untuk deployment atau hosting backend API. Ketiga, Cloudinary untuk penyimpanan dan manajemen file, terutama gambar.
Selanjutnya kita akan lanjut untuk pembahasan fiturnya. Pertama-tama kita akan membahas fitur loginnya. Untuk fitur loginnya kalian cukup perlu menginputkan Gmail dan password. Kita akan masuk ke dashboard customer terlebih dahulu. Pertama-tama kalian akan disajikan tampilan list menu yang ada. Berbagai tampilan menu yang diaktifkan oleh admin atau owner bisa dilihat. Lalu di halaman ini juga ada riwayat pesanan yang sudah tersimpan ke dalam database. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kita akan coba untuk check out. Nah, pertama-tama kalian pilih salah satu menu dari list menu yang ada, lalu tambahkan ke dalam keranjang. Setelah di keranjang, kalian bisa check out menu yang ada di keranjang ini dan lanjutkan ke halaman check out. Di halaman check out ini ada customer bisa memberi input pesanan kepada admin atau instruksi restoran. Nah, selanjutnya ada rincian menunya. Tiap item ini bisa diberikan catatannya juga. Lanjut ke halaman pembayaran. Nah, karena ada Purfitri ini berfokus kepada layanan takeaway, jadinya saya buat metode pembayaran cashless, yaitu QRIS atau transfer bank. Misalnya kita pilih QRIS. Di sini ada instruksi upload bukti bayar. Pilih gambar. Lalu kita anggap gambar ini sebagai bukti pembayaran atau bukti transfernya. Lalu konfirmasi dan kirim. Setelah pesanan terkirim, maka akan muncul rincian pesanan yang tadi dipesan dengan status menunggu. Nah, untuk status ini, statusnya akan berubah tergantung status yang sudah dikonfirmasi oleh admin atau owner. Pesanan tersebut juga akan masuk ke dalam riwayat pesanan. Oke. Itu adalah fitur yang ada untuk customer. Selanjutnya kita akan bahas ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini ada 4 fitur utama ya. Yang pertama itu manajemen menu. Kita akan coba untuk menambahkan menu. Nah, menu misalkan harga 5.000. Oh ya, untuk stok ini ada stok untuk admin saja ya. Untuk stok keterbatasan saja. Ada pilihan paket atau pengelompokan menu. Di sini ada 5 jenis ya. Paket nasi, kebab, mie dan cemilan, aneka roti Maryam, dan aneka minuman. Kita coba paket nasi. Untuk deskripsinya bebas. Nah, selanjutnya statusnya bisa diaktifkan secara langsung atau manual nanti. Untuk sekarang kita akan aktifkan secara langsung. Oh, maaf, tadi sepertinya stok ketinggalan. Nah, oh ini untuk bagian edit menunya.
Oke. Lalu kalian admin juga bisa menghapus menu yang ada. Nah, fitur utama selanjutnya yaitu daftar pesanan. Nah, tadi ada pesanan dari customer saya, di mana bukti pembayarannya seperti ini, dengan rincian menu seperti ini. Nah, admin bisa mengecek bukti pembayaran ini valid atau tidak. Jika valid, admin bisa terima pembayaran. Nah, jika admin sudah menerima pembayaran, pesanan tersebut masuk ke dalam proses yang sedang dibuat atau masuk ke dalam antrian. Jika pesanan dirasa sudah selesai, maka admin bisa selesaikan pesanan. Atau jika sudah diterima oleh customernya, bisa diselesaikan pesanannya. Nah, pesanan tersebut akan masuk ke tab selesai pesanan. Fitur selanjutnya yaitu ada daftar list member yang terdaftar. Admin cuma bisa melihat list saja, siapa sih yang sudah terdaftar ke dalam member itu. Nah, lalu terakhir ada fitur utamanya yaitu laporan pendapatan. Laporan pendapatan ini bisa dilihat untuk grafik ya, yang dapat membantu melihat pendapatan yang sudah ada. Nah, contohnya seperti ini. Misal di tanggal 1 itu tinggi, di tanggal kedua mulai menurun. Oke, mungkin itu saja penjelasan fitur-fitur dan teks-teks yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.